Ini lur ya. Ini saya akan mengomentari berita yang ada di Radar Semarang, edisi hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Ini judulnya seperti ini lur ya. Suami kecelakaan kerja, Lady mendua. Saya bacakan lur ya. Mencari istri yang mau menerima kekurangan suaminya memang tidaklah mudah. Acap kali karena masalah kecil, rumah tangga pun berakhir. Seperti yang dialami John Dory dan Lady Sandi. Keduanya sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 15 tahun. Tapi pernikahan mereka harus berakhir di pengadilan agama. Kita balik dulu ya. Badai datang menerpa rumah tangga ini bermula saat John mengalami kecelakaan kerja. Ia harus bed rest total dengan terpaksa perusahaan mengeluarkannya karena tak bisa lagi bekerja dengan baik. Ia kehilangan satu tangan. Dana ganti rugi yang didapat sudah habis untuk biaya berobat. Dari sinilah pernikahannya mulai retak. Lady tak bisa menerima kekurangan suaminya. Kehidupannya pun berubah drastis. Awalnya ia tinggal duduk di rumah dan menantikan uang bulanan. Namun sekarang Lady harus menjadi tulang punggung keluarga. Lady pun banyak mengeluh. Kendati demikian, John memakluminya. Awalnya maklum, ya karena dia harus menggantikan saya dan menjadi tulang punggung keluarga, ujar John. Namun lama-lama ada yang aneh dari istrinya. Lady tak lagi mengeluh harus bekerja, bahkan pulangnya selalu larut malam. Tak hanya itu, ketika weekend juga sering lembur, padahal sebelumnya tidak pernah. John mulai curiga hingga akhirnya membuntuti sang istri. Dugaannya pun benar, Lady benar-benar mendua. John melihat dengan mata kepala sendiri istrinya bermesraan dengan seorang pria di sebuah kafe. Namanya Bertrand, rekan satu kantornya. Pantas saja sekarang senang kerja, ternyata dapat tambatan hati yang baru, katanya. Meski sakit hati, John masih mencintai sang istri, namun John memilih mengalah. Ia memutuskan untuk berpisah. Tentu Lady sangat setuju dengan hal ini. Keduanya pun berpisah secara baik-baik. Sadar diri saja inilah. Saya ini kan kurang, jadi saya yang mengalah. Yang terpenting anak kita tidak kekurangan kasih sayang. Nah, ini lho ya, kisah suami istri yang suaminya dulunya bekerja di perusahaan, nah terus mengalami kecelakaan kerja, akhirnya tangannya terputus. Nah, itu terus dengan kekurangan fisiknya yang tidak normal, akhirnya dia diputuskan oleh perusahaan untuk di PHK. Nah, setelah terjadi PHK ini, otomatis siapa yang menjadi tulang punggung keluarga? Nah, ini adalah satu-satunya harus istrinya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, ya setelah istri bekerja, ini istri di kantornya dapat kerja idaman lain. Nah, ini loh. Ngenes kan yang bagi si suami, si John Dory. Ngenes. Kasihan. Ya, nah, ini sebetulnya gimana? Nanti saya kasih solusi. Ini penyebabnya ya, karena si Mas John Dory nggak tahu bagaimana, pokoknya ini belum mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Nggak tahu
dulunya dituturi terus atau gimana, dan dia akhirnya terkunci, ya kalah, gitu. Terjadi kerja pun terjadi kecelakaan, akhirnya dia mengenaskan seperti ini. Ya, nah itu jalan satu-satunya, itu sebetulnya harusnya mendapat ridho kedua orang tua. Nah ini, kalau sudah mendapat ridho, dia akan tidak apes. Itu andai kata tahu. Tapi karena sudah terlanjur seperti ibarat sudah menjadi bubur. Nah, ini akhirnya dia minta cerai sama istrinya karena ketahuan bahwa istrinya punya pria idaman lain. Nah, dia akhirnya mengalah. Sebetulnya bisa selesai ini andai kata menggunakan teori ridho pasrah sumelek. Otomatis si istri, kalau si suami sudah mendapatkan ridho pasrah sumelek dari kedua orang tuanya, otomatis si istri tidak akan ada keluhan, tetap menerima apa adanya. Dah gini. Sebetulnya seperti itu aja. Nah, sedangkan ya si Mbak Lady Sandi nanti kalau sudah rukun, ya udah itu tinggal meminta ridho kedua orang tuanya juga sama. Nah, nanti setelah minta ridho kedua orang tuanya, otomatis dia harus juga meridhoi anak-anaknya. Begitu juga pun Mas John Dory harus meridhoi kedua anaknya. Nah, nanti akan selesai. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dia sudah mengajukan perceraian. Sayang. Ya. Sebetulnya penyelesaiannya mudah sekali, hanya ridho orang tua. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang diinginkan, saya harapkan seluruh umat manusia, anak cucu Mbah Adam, ya, sebisa mungkin mempraktekkan teori ini, minta ridho kedua orang tuanya masing-masing. Nanti kehidupannya akan cerah, tidak akan terjadi apes, tidak ada pertengkaran antara suami istri, kerja pun enak, apapun enak, bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan. Itu tidak lama, secepatnya. Begitu sudah mendapatkan ridho, dia akan. Nah, ini harus dilakukan kalau bisa setiap hari. Mudah sekali. Jadi ridho itu dalam satu keluarga tanpa ada yang tertinggal. Harus dilakukan setiap hari. Jadi sama orang tuanya masing-masing, sama mertua nggak bisa, sama orang lain nggak bisa, sama tetangga nggak bisa. Harus kepada bapak ibunya sendiri-sendiri. Nah, segini dulu Lur ya.